Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab ke-14, yaitu sunnah yang harus diikuti oleh makmum. Yaitu ada beberapa sunnah yang dilakukan oleh imam, maka makmum harus mengikutinya. Nah, itu tidak boleh berbeda dengan imam. Ada beberapa sunnah yang akan dijelaskan. Yang pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kemarin sudah disebutkan dalam bab sujud tilawah. Yaitu di sini disebutkan jika imam melakukannya maka makmum wajib mengikutinya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi jika imam melakukan sujud tilawah, ketika dia membaca salah satu ayat sajadah, kok dia itu sujud tilawah, maka makmum harus mengikutinya. Jika makmum tahu bahwa imamnya sujud tilawah, tapi dia tidak mengikutinya, maka sholatnya bisa batal, sholatnya makmum. Begitu juga sebaliknya, jika imam itu tidak melakukan sujud tilawah, dia membaca ayat sajadah. Nah, kemarin dicontohkan kalala tuti wasjud waqtarib. Itu imam membaca surat Al-Alaq di akhir ayat saja, di akhir surat kan ada ayat sajadah, tapi imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak diperkenankan untuk sujud tilawah. Seandainya makmum memaksakan diri untuk sujud tilawah, itu bisa membatalkan sholatnya, sholat makmum itu sendiri. Jadi kalau sujud tilawah imam melakukan, makmum harus melakukan. Imam tidak melakukannya, tidak sujud tilawah, maka makmum juga tidak boleh melakukannya. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah sujud sahwi. Kita juga sudah membahas masalah sujud sahwi di bab sujud sahwi. Nah, jika imam melakukannya, maka makmum wajib mengikutinya. Contoh kalau imamnya tidak kunut, masalah tidak kunut subuh, kemudian imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus mengikutinya. Harus mengikuti sujud sahwi. Jika imam tidak melakukannya, maka makmum boleh melakukannya. Tapi jika imam itu tidak melakukan sujud sahwi, dia imamnya meninggalkan kunut subuh dan imamnya tidak melakukan sujud sahwi setelah imam salam, maka makmum boleh melakukan sujud sahwi. Itu masalah untuk sujud sahwi. Jadi jika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus mengikutinya. Jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum boleh melakukan sujud sahwi. Kemudian sunnah yang nomor 3 yaitu tasyahud awal. Jika imam melakukannya, maka makmum boleh untuk tidak mengikutinya. Kalau tasyahud awal, contohlah imamnya melakukan tasyahud awal, maka makmum ini boleh tidak mengikutinya. Makmumnya boleh langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Jadi mendahului imam, berdiri, tidak ikut tasyahud awal, tidak masalah. Akan tapi jika imam meninggalkannya, maka makmum wajib mengikutinya. Jika imam tidak melakukan tasyahud awal, mungkin karena imamnya lupa
atau karena memang sengaja tidak melakukan tasyahud awal langsung berdiri, maka makmum harus mengikutinya. Jadi makmum tidak boleh melakukan tasyahud awal sendiri, tidak boleh. Oleh karena itu kalau ada kejadian imamnya itu lupa tidak melakukan tasyahud awal langsung berdiri, maka makmum tidak boleh melakukan tasyahud awal sendiri, maka makmum harus berdiri. Jadi untuk masalah ketiga ini, jika imam tasyahud awal, maka makmum boleh langsung berdiri, tidak mengikuti tasyahud awal. Akan tapi ketika imamnya tidak melakukan tasyahud awal, maka makmum harus mengikuti imam, yaitu tidak melakukan tasyahud awal. Nah, itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang nomor 4, kunut. Jika imam melakukannya, maka makmum boleh meninggalkannya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kunut ini bebas. Jadi kalau imamnya itu melakukan kunut, maka contohlah kita sebagai makmum, maka kita boleh meninggalkan kunut. Jadi kita langsung menuju sujud, tidak melakukan kunut, langsung menuju sujud, boleh. Begitu juga sebaliknya, jika imamnya tidak melakukan kunut karena lupa atau bagaimana, imamnya langsung sujud, maka kita sebagai makmum boleh untuk melakukan kunut. Jadi untuk kunut ini imamnya tidak melakukan, seandainya imamnya melakukan, boleh kita tidak melakukannya. Jika imamnya meninggalkan kunut, boleh kita melakukan kunut. Nah, itu untuk sunnah yang nomor 4. Catatan. Jika makmum meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka dia dianjurkan untuk kembali mengikuti imam. Jadi kan sudah disebutkan masalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu jika imamnya melakukan tasyahud awal, maka makmum boleh langsung berdiri, tidak mengikuti imam. Dalam artian tidak melakukan tasyahud awal, boleh langsung berdiri. Lah, kalau berdirinya makmum tadi itu dengan sengaja memang tidak melakukan tasyahud awal, langsung berdiri, maka dianjurkan, disunnahkan bagi makmum itu untuk kembali duduk. Untuk mengikuti imam. Dan jika dia meninggalkannya karena lupa, maka dia wajib kembali dan mengikuti imam. Berbeda halnya kalau makmumnya tadi meninggalkan tasyahud awal karena lupa atau kebablasan lah. Jadi imamnya Allahu Akbar, imamnya tasyahud awal. Kita sebagai makmum mungkin karena kurang konsentrasi atau bagaimana, kita langsung berdiri. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Berdirinya kita itu kita lupa kalau ini tempatnya tasyahud awal. Kita lupa. Maka ketika kita berdiri dalam keadaan lupa melakukan tasyahud awal, maka kita diharuskan, kewajiban untuk kembali mengikuti imam. Jadi harus duduk lagi. Jadi wajib duduk lagi. Jadi kalau meninggalkan tasyahud awal, makmum meninggalkan tasyahud awal karena sengaja, disunnahkan, dianjurkan untuk duduk kembali. Tidak wajib. Tapi kalau berdiri dari tasyahud awal, makmum meninggalkan tasyahud awal karena dia lupa atau kebablasan tadi itu, maka makmum diharuskan untuk kembali duduk lagi. Yang B, jika imam meninggalkan tasyahud awal, maka dia tidak boleh kembali. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, langsung Allahu Akbar, langsung berdiri, dia tidak melakukan tasyahud awal, maka imam tidak boleh duduk lagi. Kenapa? Ya karena berdiri adalah rukun. Berdiri itu adalah termasuk rukun dari sholat. Sedangkan tasyahud awal adalah sunnah. Jadi tasyahud awal hukumnya sunnah, sedangkan berdiri itu suatu yang wajib, suatu yang rukun. Maka suatu yang rukun tidak bisa ditinggalkan hanya gara-gara ingin melakukan yang sunnah. Dan sholatnya tetap sah. Dan sholatnya imam tetap sah karena memang tasyahud awal itu hukumnya
sunnah. Nah, jadi kalau kita melihat imam kita ini tidak melakukan tasyahud awal, mau berdiri ya kita bilang subhanallah gitu. Sebelum seandainya dia itu masih posisi duduk mau berdiri, dalam artian masih mendekati duduk, maka dia boleh untuk kembali duduk. Nah, jadi seandainya imamnya mau berdiri, kita sebagai imam kan mengingatkan subhanallah gitu. Maka imamnya seandainya dia itu masih mendekati duduk, maka dia boleh duduk. Tapi kalau imamnya berdiri langsung kita ingatkan subhanallah subhanallah, tapi memang imamnya mungkin gak dengar, atau dia memang sengaja untuk meninggalkan tasyahud awal, dia berdiri. Nah, ketika imamnya berdiri, maka imamnya itu tidak boleh duduk lagi. Dan kita sebagai makmum harus mengikuti imam. Kita tidak boleh melakukan tasyahud awal sendiri. Nah, itu kan yang dijelaskan tadi. Jadi kalau tasyahud awal imamnya melakukan, makmumnya boleh meninggalkan. Nah, kalau imamnya meninggalkan tasyahud awal, maka makmumnya harus meninggalkan tasyahud awal. Nah, itu beberapa masalah berhubungan dengan sunnah yang ada dalam sholat, yang ada dalam berjamaah. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.